Suryane sampun surup dinane mangkin mupet wis rawuh peteng ana kesinamian uputan pekarian saliang tusana. Malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita menutup hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh menikmati kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan kini tiba waktunya kami merenungkan firman Tuhan untuk bekal kami dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengetahui rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu yang mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini di dalam buku Puji dan Janji ada 2 ayat yang disiapkan bagi kita. Yang pertama Mazmur 138 ayat 7, demikian bunyinya, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Kemudian yang kedua dari 2 Korintus 6 ayat keempat, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dalam kehidupan kita, pasti kita semua tidak akan lepas dari masalah, dari pergumulan, kesesakan, bahkan penderitaan. Selama kita masih hidup di dunia ini, hal itu tidak akan jauh-jauh dari kita. Ya, di dalam Mazmur yang kita baca hari ini, mau mengingatkan kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan yang tidak pernah tertidur. Dalam situasi apapun, kita harus tetap kuat dan belajar mempercayai semua janji penyertaan Allah dalam firman-Nya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tetap bersama-sama dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita menanggung setiap kesesakan itu sendirian. Sekalipun mata jasmani kita tidak bisa melihat suatu perubahan dari keterlibatan dan campur tangan Tuhan, tapi Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia tetap setia ada bersama-sama dengan kita. Karena itulah pemazmur mengatakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Dia sangat yakin Tuhan masih mempertahankan hidupnya. Dalam bacaan yang kedua, 2 Korintus 6 ayat 4, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus agar tidak menyia-nyiakan kasih karunia Allah, tidak mengabaikan karunia Allah yang telah diterima dengan cuma-cuma. Yesus telah mengerjakan keselamatannya buat kita semua, sehingga hutang dosa kita ditanggung-Nya dan dilunasi dengan darah-Nya. Paulus tidak hanya sekedar mengajak, menasihati, memberi saran, tapi Paulus menunjukkan teladan, yaitu ia telah menghidupi anugerah Allah itu dalam panggilan, dalam pemberitaan kabar baik.
Paulus menunjukkan kualitas seorang pelayan yang rela menanggung resiko melayani. Sabar menanggung segala sesuatu, mengalami kesesakan, penderitaan, kesukaran, bahkan sampai di penjara. Tapi dari sana ia dibentuk menjadi seorang pelayan Allah yang sejati, menjadi hamba Allah yang setia, hidup dalam kebenaran Allah, melayani Allah dengan segenap hati, dengan sepenuh hidupnya, tidak setengah-setengah. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kata sabar memang terdengar sangat simpel, tapi menerapkannya itu tidak mudah. Butuh hati dan mental yang kuat. Karena sabar itu ilmunya tingkat tinggi, belajarnya tiap hari, latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Tapi sabar membentuk orang menjadi tangguh. Bersabar berarti sanggup bertahan menanggung segala sesuatu. Percayalah, siapapun yang sabar dan tekun akan mekar seperti bunga, akan indah seperti purnama, dan menakjubkan seperti kupu-kupu. Orang yang kuat bukan karena selalu menang, melainkan karena tetap tegar ketika mereka jatuh. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita mau disebut sebagai pelayan Allah yang sejati, maka kita harus memiliki kesabaran dalam setiap kesesakan, penderitaan, pergumulan, dan masalah-masalah hidup. Tetap memiliki kemurnian hati dan bersukacita, serta tetap mengandalkan Tuhan. Masalah dan pergumulan akan selalu ada selama kita hidup di dunia ini. Tapi ingat, kita memiliki Allah yang lebih besar dari masalah kita, yang sanggup menolong dan membuat masalah menjadi berkat. Bagian kita hanya percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan percaya pada janji penyertaan Tuhan bagi kita umat kepunyaannya. Mari kita jadikan setiap masalah atau kesesakan yang kita alami sebagai kesempatan kita untuk menikmati kasih Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap mempertahankan hidup kami walaupun kami dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam masalah. Kami yakin Engkau selalu ada menolong kami, mengeluarkan kami dari setiap masalah yang ada. Engkau Allah yang luar biasa, yang mampu mengubah masalah menjadi berkat. Biarlah Tuhan, setiap hari kami dimampukan, Roh Kudus menolong kami untuk boleh melihat banyak hal kebaikan yang Tuhan siapkan di balik setiap masalah dan pergumulan kami. Ajar kami untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Ajar kami untuk tetap percaya kepada firman-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang lebih besar daripada masalah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.